yang beliau sampaikan itu ya seperti itu. Dia akan tetap mendoakan untuk semua di Indonesia itu, pokoknya NKRI itu harus bersatu, harus menyatu dan jadi satu. Jadi pesannya itu gambar deloken gambar iki, ya iki gambar sih terjadi saat ini dan ke depan di Indonesia ini. Jadi gambar ya, pokoknya saya manut saja, diperintah sama ya orang yang sangat-sangat hormati gitu. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih tentang Jawa Timur Romo, seperti beberapa video sebelumnya Romo. Beberapa presiden kita kan dimakamkan di Jawa Timur nih Romo, kalau nggak salah. Ada Pak Soekarno di Blitar, kemudian Pak Gus Dur di Jombang ya Romo nggih? Ya, di Jombang. Kalau dari kacamata Romo yang mungkin pernah nyekar ke makam-makam tersebut, ada hal spesial apa Romo di Blitar dan di Jombang? Ya kalau saya kedua-duanya sangat mengagumi beliau ya. Gus Dur saya sangat kagum sekali karena bagaimana dia bersikap untuk Indonesia ini ke masa depan itu sebenarnya tergambar di Gus Dur semua. Cuma orang mungkin nggak nangkep Gus Dur itu dengan seperti itu maunya apa gitu, itu menurut saya nggak nangkep. Tapi kalau menangkep bahwa Gus Dur itu sangat luas, sebenarnya gambaran ke depan itu di Indonesia itu sudah Gus Dur sampaikan semua. Sejak dia masih penulis kolumnis di Kompas sampai dimanapun itu sudah tergambar di situ. Wah, Gus Dur itu adalah sudah mempunyai gambaran Indonesia ini akan seperti ini. Dan saya sendiri meyakini Gus Dur itu ya tidak sekedar manusia biasa. Kalau saya percaya soal energi ilahi ya, Gus Dur itu sudah mendekatilah sebagai cahaya ilahi, mendekatilah ke cahaya ilahi. Sudah sangat dekat dengan cahaya ilahi, sudah sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Gus Dur itu sebetulnya boleh dikatakan hampir terjadi lah. Kalau orang bilang seperti wali gitu nih Romo? Ya, kalau boleh dikatakan wali Allah lah gitu. Jadi Gus Dur itu sudah sangat begitu. Saya meyakini betul itu apa yang dikatakan Gus Dur itu. Sehingga saat ini pun apa yang dikatakan Gus Dur itu tinggal satu. Misalnya bagaimana dia lengser, yang lengserkan siapa dia tuh, yang lengserkan saya ya Amin Rais sama Megawati. Nanti kan apa itu nanti kalau nggak hati-hati atau nggak mau kasarannya minta maaf sama saya atau apa, akan ya terjadi hal yang tidak baik sama beliau gitu kemungkinan. Tapi Gus Dur tidak membenci, sangat tidak membenci karena hal itu terjadi karena memang politik. Jadi Gus Dur tidak benci, Ibu Megawati tidak benci, Pak Amin Rais tidak benci, tapi sedikit yang dia benci sebetulnya Pak Harto gitu. Sedikit lah gitu. Karena mungkin ada hal yang perbedaannya sangat jauh sekali gitu kemungkinan. Tapi saya ke makam Gus Dur sama, saya bertemu di sana seperti saya senang, saya terus terang aja, biasa saya mengunjungi para leluhur seperti itu, angin berputar, rasa sejuk, Gus Dur datang dan dia juga saya sowan gitu, dia ngekeh lah ya seperti Gus Dur kalau tertawa ngekeh gitu kayak gitulah, ngopo ini kurang kerjaan dan sebagainya gitulah kasarnya, ngendikannya Gus Dur itu ya seperti itulah pokoknya ya kayak gitu. Saya terima di sana bukan apa, tapi yang ngekeh seperti itu terus dan sebagainya disampaikan. Saya datang ke sini ya seperti ini gitu, ayo wes ikutin aja apa yang pernah tak omongin gitu. Jadi pemimpin Indonesia suruh bukain aja, nek saya ada buku saya, ada apa saya, bukain aja itu kolom yang pernah saya tulis, dia bukain aja. Contohnya nomor Romo, apa yang beliau tulis sudah terjadi dan yang ditulis belum terjadi loh? Ya sebetulnya yang seperti saya sampaikan tadi lah, mungkin bisa terjadi sedikit, misalnya akan ada halangan, mungkin ya kemungkinan bisa terjadi, tapi mungkin hanya mungkin ya ini Pak Amin Rais sekarang tidak seperti dulu yang jadi ketua ini seperti ini dan sebagainya. Kemarin Partai Umat aja hampir tidak jadi gitu. Itu kemungkinan yang dulu disampaikan Gus Dur ya, makanya
saat ini saya sangat bersyukur Ibu Megawati sangat berhati-hati. Mudah-mudahan ini juga ada piweling dari leluhur Ibu Megawati bahwasanya inilah memang harus dijaga kata-kata Gus Dur untuk yang melengsarkan Gus Dur. Tapi kan mereka berdua tidak bersalah. Gus Dur, Ibu Megawati, si Sultan Hamengkubuwono, Amin Rais itu kan orang-orang reformasi. Ya walaupun mungkin di Jogja juga akan ada masalah tentang bagaimana besok menurunkan raja untuk di Jogja. Itu memang kebetulan apa yang disampaikan Gus Dur itu ya agak terjadi. Pak Amin Rais juga menurunkannya generasi untuk memimpin PAN, boleh dikatakan bukan anaknya sendiri. Bu Megawati juga begitu, Keraton Jogja juga kemungkinan ada begitu. Itu yang melengsarkan Gus Dur dulu itu sekedar cuma pandangan sempit saya ya. Itu yang disampaikan Gus Dur itu pandangan sempit saya, tapi itu adalah bukan suatu hal yang hal yang mutlak dan masih bisa diperdebatkan. Ya memang seperti itu ya bisa, tapi itulah sebagai contoh kecil bahwa itu semua itu kebetulan terjadi gitu. Kebetulan terjadi di orang-orang yang memang melengsarkan Gus Dur zaman reformasi dulu gitu. Kalau tentang Blitar terus pundi, Dok? Ya saya Blitar sama Gus Dur kan sama Gus Dur juga sama. Gus Dur itu untuk diberikan ya kekuatan. Lo nek aku ki ndongake kabeh anggere wonge gawe niate apik karo Indonesia iki mbok aku mbiyen ke zaman presiden, aku nek mau lengser presiden ra kabotan. Tapi nek orang akan menjatuhkan Indonesia, aku walaupun wis tua angkat senjata. Jadi itu Gus Dur itu yang penting NKRI gitu. Jadi itu. Jadi beliau saya minta untuk ya istilahnya doa atau apa, bukan doa tapi dalam artinya apalah yang beliau sampaikan itu ya seperti itu. Dia akan tetap mendoakan untuk semua di Indonesia itu pokoknya NKRI itu harus bersatu, harus menyatu dan jadi satu. Berikutnya saya ke Pak Karno sama saya mengunjungi beliau cuma pakai kaos oblong, diajak ke tempat galeri. Nah, dia sambil gambar lukis gitu, saya di situ lah gitu ngobrol gitu, ngelukis yang lukisannya saya sendiri gak jelas gitu, lukisan itu abstrak gitu, gak jelas. Saya tanya Pak Soekarno itu lukisan apa? Oh delok dhewe. Lukisan itu abstrak, sampai sekarang saya belum bisa mengartikan, tapi saya masih tahu gambarannya. Lukisannya itu abstrak ya. Kowe rene iki ya wis tak kei gambaran iki lah. Gambarane wong-wong Indonesia saiki ya iki. Iki lah lukisan iki. Oh ya sudah, saya di situ cari lihat gambaran itu ya saya masih ingat lah gambaran seperti apa gitu. Mungkin suatu saat akan saya dapatkan yang bisa mengartikan itu. Nggak bisa difoto nggih Romo nggih. Oh raiso. Itu penglihatan batin ya, karena dibawa ke galerinya gitu, itu ya galeri batin yang saya dalam diamnya itulah dibawa ke situ. Warna-warninya apa? Kalau warnanya sesuai gambar itu lengkap. Ada hitam, merah, ada biru, ada cahaya. Nah ini kan cahaya inilah yang ada di belakang. Kemungkinan saat ini yang hitam dan merah ini yang ada di depan. Jadi saat ini terjadi seperti ini. Partai Banteng. Bukan Partai Banteng, tapi gambaran kehidupan saat ini itu agak sedikit hitam ke merah ke hitam-hitaman itu. Dan kalau misalnya suatu saat akan mencapai ke sana, tapi jelasnya seperti apa. Dan saya bertanya, besok itu calon presiden siapa? Aku takon wong melu politik ono. Jadi enggak ada gambaran, tapi di situ sebetulnya ada cahaya itu. Kowe iki rasa takon aku, wis kowe itu istilahnya ngestio dhewe lah. Nanti ngerti sapa sih layak sama enggak layak. Apa pesan beliau Romo terhadap? Pesannya cuma gambar itu. Jadi pesannya itu gambar, deloken gambar iki. Ya iki gambar sih terjadi saat ini dan ke depan di Indonesia ini. Jadi gambar ya pokoknya saya manut saja diperintah sama ya orang yang sangat dihormati gitu. Kalau yang ketemu sama Romo Sabto itu Pak Karno itu Romo merhatiin ciri-cirinya nggak? Karena ada yang mengatakan kalau Pak Karno itu sebetulnya ada dua. Dari yang bentuk telinganya itu bisa dititeni katanya, agak runcing sama yang enggak runcing gitu.
Terus pundi nanti? Waduh, saya kelihatannya sih mungkin nggak salah ya. Saya itu Pak Karno, tapi saya nggak terlalu teliti ya. Karena saya melihat ya, waktu saya ketemu saya ini sudah gemuk gitu. Jadi sudah gemuk, saya tidak perhatikan memakai kaos oblong saja. Jadi saya ngerti kaos oblong, celana sih celana panjang apa ya, mungkin celana panjang pakai kolor mungkin ya. Tapi saya nggak terlalu perhatikan. Saya merhatikan lukisan itu saja. Ini gambarannya, ini gini, cuma itu aja saya perhatikan. Jadi saya kurang meneliti soal itu. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.